Halo, salam guru penggerak. Berikut adalah koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Wandri, saya CGP 10 Kota Bandung, asal SMP Santa Maria. Nah, adapun tujuan pembelajaran khusus untuk koneksi ini yaitu CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Nah, di sini yang saya sudah pelajari yang pertama dari modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan KD, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapat kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia seutuhnya serta bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Pada modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu tentang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 saya belajar tentang visi guru penggerak, yaitu mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam visi guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Modul 1.4 saya belajar tentang budaya positif. Budaya positif yaitu keadaan yang tumbuh dan melekatnya karakter-karakter baik pada diri peserta didik hingga mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sebagai pribadi atau anggota masyarakat. Nah, pada modul yang sekarang yaitu modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Seorang guru harus melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Nah, di sini saya memulai dengan pengantar dulu. Keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ada 5. Yang pertama yaitu kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Guru harus mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas agar dapat dipahami oleh murid. Yang kedua, guru merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Yang ketiga, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur rutinitas, struktur yang jelas, sehingga kelas dapat berjalan secara efektif. Yang terakhir, yang kelima, yaitu penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan proses penilaian untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, agar dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, kebutuhan belajar murid ini dikategorikan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu kemampuan awal yang harus dimiliki oleh murid untuk menunjang proses pembelajarannya. Guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar murid agar mampu merancang metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua yaitu minat murid, keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang memberikan kepuasan diri. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu profil belajar murid. Tujuan dari mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar secara natural dan efisien. Ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Nah, contoh yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ini ada 5, dengan mengamati perilaku murid, membaca raport murid dari kelas sebelumnya, mendiskusikan kebutuhan murid dengan wali murid, survei kebutuhan belajar murid, dan identifikasi pengetahuan awal. 3 strategi dalam mendiferensiasikan pembelajaran. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Strategi diferensiasi konten mengacu kepada perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajarnya. Yang kedua, yaitu diferensiasi proses. Bagaimana murid akan memaknai materi yang dipelajari, baik secara mandiri atau kelompok, dengan menyediakan kegiatan berjenjang, memberikan pertanyaan pemantik. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah tagihan yang kita harapkan dari murid
dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminatinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke terkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya yang sudah saya pelajari. Di modul 11 dan modul 21 ini keterkaitannya, pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan jalan memenuhi kebutuhan belajar tiap murid dengan mengacu kepada kodrat alam dan kodrat zaman sesuai filosofi berpikir Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak terhadap pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif akan dapat memenuhi kebutuhan murid. Seorang guru juga harus mewujudkan kepemimpinan murid sesuai nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dengan menerapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan tiap murid merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Modul 1.4 budaya positif terhadap pembelajaran diferensiasi. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid merumuskan kesepakatan kelas atas dasar keyakinan nilai kebajikan sehingga terwujudnya well-being ekosistem kelas dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif. Nah, demikian koneksi antar materi pada modul 2.1. Terima kasih. Salam guru penggerak.